Shalom, selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam ibadah di pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari kidung pujian Tak Kutaukan Hari Esok. Tak kutaukan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjauh serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang kekal. Tak kutaukan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini, dan kami menyerahkan jalannya ibadah dari awal, pertengahan, dan akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan apabila sebentar kami pun akan mendengar firman Tuhan, Tuhan Yesus buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus, agar hamba dimampukan menjabarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan masuk pada penjabaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita, yaitu dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan membaca untuk jemaat sekalian, yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya,
supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, ada banyak orang yang bertahun-tahun menjadi pengikut Kristus, tetapi kekristenannya hanya sekedar teori belaka, atau pepatah mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Jadi ibu bapak atau jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tanpa buah kehidupan yang dihasilkan, kehidupan kita tak akan pernah mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Betapa kecewanya Tuhan Allah atau Tuhan Yesus kalau mendapati anak-anaknya seperti itu, tidak berbuah seperti yang diharapkan. Pagi hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang berbuah di dalam Kristus. Jadi tema khotbah saya di pagi hari ini adalah berbuah di dalam Kristus. Ada beberapa kiat yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk dapat kita berbuah. Yang pasti berbuah lebih lebat dan berbuah banyak. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bersihkan. Bersihkan apa? Bersihkan hidup kita. Bersihkan hati kita. Di ayat 2 dikatakan di situ, buang dan potong ranting yang tidak berguna. Dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Jadi, buang dan potong ranting yang tidak berguna. Jadi, semua itu menjadi penghambat untuk kita berbuah. Ranting-ranting yang tidak berguna akan menjadi penghambat untuk kita berbuah. Ya, kalau ibaratkan pohon, pasti ada pohon-pohon yang memang ada benalu-benalu yang tidak perlu di dalam cabang, di dalam ranting-rantingnya, baik di dalam pohon mangga, pohon nangka dan sebagainya, itu ada benalu. Di mana benalu ini sesuatu yang tidak perlu. Pasti muncul pertanyaan di dalam pikiran kita. Apa saja sih? Mengapa sih benalu itu harus dibuang? Ya tadi, benalu yang akan menghambat kehidupan kita untuk berbuah. Ya tidak mungkin menghasilkan buah. Jadi buang semua itu. Jangan sampai kita disebut sebagai orang Kristen yang benalu. Mau mendapatkan nutrisi dari Tuhan Yesus, tetapi kita tidak mau berbuah. Jadi apa saja yang harus dibuang? Ya karena tadi diibaratkan benalu, ya tidak perlu. Itu ada di dalam pohon, buang. Yang pertama mungkin yang perlu kita pikirkan adalah sesuatu yang berpikiran negatif. Buang pikiran-pikiran negatif kita. Dan sekarang sudah mulai coba terapkan pikiran-pikiran positif atau positive thinking pada segala hal yang kita lakukan. Kadang-kala dengan orang-orang yang ada di sekitar, dengan hal-hal di dalam keadaan kita, mau dalam pekerjaan dan keluarga, ada saja pikiran-pikiran yang negatif. Jadi mulai hari ini, tadi saya sampaikan, buang semua itu, agar hati kita
atau perasaan kita ada damai. Tidak berpikiran yang tidak baik kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Buang, itu malah menghambat buah-buah kehidupan kita. Tatkala kita buang semua itu, atau mulai dari buang dari pikiran-pikiran kita yang tidak baik, kita coba mulai dengan positive thinking pada semua hal, pasti kehidupan kita akan bertumbuh. Dan pasti dan yakin bahwa kita akan berbuah. Jadi benalu kehidupan harus dibuang. Apalagi sih yang harus dibuang? Kesombongan. Apalagi sih? Iri kepada orang-orang. Dengki, sirik. Sifat arogan terhadap keluarga. Buang. Terhadap istri, terhadap anak, terhadap suami. Marah pada hal yang tidak penting, tidak perlu. Buang. Itu merupakan benalu-benalu yang ada di dalam kehidupan kita. Atau hidup yang bersungut-sungut. Buang dalam kehidupan kita. Ya kenapa? Dalam keadaan seperti ini kan banyak sekarang orang mengeluh sana, mengeluh sini. Hidup bersungut-sungut, itu buang. Kita mulai buang. Supaya apa? Supaya ada damai. Supaya ada sukacita tatkala kita menjalani kehidupan kita. Di situ kehidupan kita akan bertambah atau berbuah dengan baik. Jadi ibu bapak saudara, itu sebagian kecil contoh yang ada yang ibu bapak bisa melihat di dalam kehidupan ibu bapak sendiri. Jadi buang kehidupan atau buang hal-hal tersebut. Kenapa? Saya sampaikan tadi di awal bahwa itu tidak perlu dan tidak berguna. Kita potong supaya kehidupan kita bertumbuh, berbuah dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita dapat bertumbuh dan kita berbuah dengan baik secara kualitas dan secara kuantitas. Atau berbuah dengan lebat, berbuah dengan banyak. Apalagi yang harus kita lakukan? Coba kita lihat di ayat keempat. Saya bacakan untuk jemaat ayat keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi yang kedua adalah tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam Yesus Kristus. Kamu akan berbuah. Yang pasti akan berbuah lebat dan berbuah baik. Dalam masa-masa seperti ini, tinggal di dalam Kristus itu adalah keputusan yang harus kita ambil. Di dalam saat-saat atau masa-masa sulit seperti ini, di mana di situ ada sumber kekuatan. Saya sering katakan dalam khotbah-khotbah saya, di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuah atau tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kamu tidak dapat bertumbuh. Di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuah dengan baik. Jadi ikutkan Tuhan Yesus dalam seluruh sendi kehidupan kita sehari-hari. Baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan. Harus kita ikutkan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana sih caranya? Sering saya sampaikan juga di dalam khotbah saya, intens komunikasi dengan Tuhan. Intens komunikasi dengan Tuhan Yesus. Dalam doa, minta penyertaannya, minta pemeliharaannya. Lakukan apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Yang pasti Tuhan Yesus ingin kita lakukan sesuatu hal yang baik. Dan yang berikut, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, dalam keadaan situasi saat ini, jadilah berkat bagi sesama. Wah, gak perlu kita berpikir terlalu besar menjadi berkat bagi sesama. Mulai dari tutur kata, mulai dari pikiran kita, mulai dari tindakan kita. Itu kan simple dan bisa kita lakukan. Lakukan sekarang sebelum terlambat. Kalau di ayat 6 dikatakan di sini,
Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang. Dan dia akan dibakar. Itu di ayat 6. Luar biasa ya. Tatkala kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita tidak berbuah di dalam Kristus, kita akan dibuang. Dan kita akan dibakar. Ya, ibu bapak saudara diberkati Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan bagi kita. Nah ini, di mana Tuhan Yesus penuh dengan kasih, penuh dengan anugerahnya. Sebelum kita ditebang, sebelum kita dibuang, sebelum kita dibakar dalam pembacaan firman Tuhan, ada kesempatan. Kita buka di Lukas 13 ayat 8 dan 9. Saya akan membaca untuk jemaat. Lukas 13 ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Kesempatan diberikan oleh Tuhan Yesus koreksi diri kita. Apakah kita sudah bertumbuh? Apakah kita sudah berbuah dengan baik? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Koreksi diri kita. Pakai kesempatan yang indah ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita satukan hati kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Di pagi yang indah ini, kami mau berdoa bagi kami semua, jemaat GKII, Pos PI, Sasak Panjang, Citayam, Tanjung Halang, Bogor. Terima kasih atas penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna bagi kami semua. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menyerahkan seluruh kebutuhan hidup kami, seluruh keperluan hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyiapkan, menyediakan bagi kehidupan kami. Kami berdoa juga bagi kami yang masih harus tetap bekerja dalam keadaan saat ini. Kiranya kuat kuasa tangan pengasihan-Mu menyertai dan memberkati kami. Keluar masuknya kami, Tuhan Yesus yang menjaga. Kami juga menyerahkan anak-anak kami dalam perjuangan mereka di bangku sekolah. Mereka ada di rumah, mereka online setiap hari. Tuhan Yesus boleh menyertai dan memberkati anak-anak kami. Kami menyerahkan saudara-saudara kami dalam jemaat yang ada dalam keadaan sakit. Kiranya kasih karunia-Mu menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka dari sakit penyakit yang mereka derita. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan pemerintah kami Indonesia tercinta, bagi pemerintah kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil, Menteri, dan juga sampai pemerintah yang terendah yang ada di sekitar kami, RT dan RW. Tuhan Yesus boleh menyertai dan memberkati. Di mana mereka sedang mengupayakan khususnya mengusir corona yang ada di bumi Indonesia ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai dan memberkati, memberi kekuatan bagi mereka. Yakin dan percaya bahwa melalui kekuatan yang berasal dari Engkau sendiri ya Tuhan Yesus, bahwa virus corona akan berlalu dari negeri kami Indonesia tercinta. Kami juga mau berdoa bagi para dokter, juru rawat, orang-orang yang bekerja di rumah sakit yang saat ini sedang menangani penanganan pasien-pasien yang ada. Tuhan Yesus boleh menyertai dan memberkati, memberi kekuatan bagi mereka. Dan bagi pasien yang terkena virus, Tuhan Yesus boleh menjamah, menyembuhkan dan memulihkan. Kami juga berdoa bagi TNI, bagi Polri, mereka boleh mengawal bangsa dan negara kami. Kekuatan Tuhan Yesus juga boleh menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam jemaat ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa, inilah ungkapan syukur dan harapan yang kami panjatkan ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari satu kidung pujian, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tanah kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Di rumah Bapa, surga yang bakal. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Jemaat, arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya
sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.